Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Salam bagi kita semuanya. Kita mendengarkan firman Tuhan khotbah minggu untuk tanggal 6 Agustus tahun 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berkuasa di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah hal yang sangat luar biasa apa yang telah Tuhan Yesus berbuat dengan 5 roti dan 2 ikan. Di dalam perikop ini kita melihat dengan sangat jelas Yesus memberikan 5.000 orang makan, yang dihitung hanya laki-laki 5.000. Tidak termasuk anak-anak dan perempuan yang dihitung, tetapi semuanya ikut makan, kurang lebih 5.000 orang. Ini hal di luar dugaan manusia, di luar kemampuan dan di luar logika manusia. Karena kalau kita hitung-hitung menurut pengukuran manusia, dengan 5 roti dan 2 ikan, yang bisa makan hanya 2 orang sampai kenyang. Orang tidak akan bisa makan kenyang 10 orang saja dengan roti yang tersedia 5 dan 2 ikan. Oleh sebab itu, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengikutinya, padahal sebenarnya Yesus mau pergi ke tempat sunyi, tetapi yang justru terjadi di sana, banyak sekali orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus, untuk melihat Yesus dan menyaksikan Yesus. Dan pada saat itu Yesus sangat tahu kondisi yang terjadi. Yang pertama, Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus membuat mujizat di sana. Lalu setelah itu, karena hari sudah mulai hampir malam, lalu murid-muridnya menyampaikan kepada Yesus supaya Yesus menyuruh mereka semuanya pulang untuk mendapatkan makanan. Tetapi Yesus menjawab bahwa mereka tidak boleh pulang, tetapi murid-muridnya lah yang harus memberi makan. Ini jawaban yang sangat luar biasa, jawaban yang sangat menakjubkan dan mengherankan bagi para murid. Mengapa tidak? Karena yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan kalau itu dibagi-bagikan kepada semua orang, itu tidak akan cukup. Mungkin hanya gigitan-gigitan kecil pun yang dibuat kepada semua orang, itu tidak akan cukup. Itu di luar kemampuan manusia. Saudara-saudara, tetapi Yesus memberikan 5.000 orang makan
dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan bukan hanya memberi 5.000 orang makan, tetapi masih ada sisa 12 bakul. Setelah dikumpulkan, setelah selesai makan semuanya sampai kenyang, dikumpulkan kembali ada 12 keranjang lagi yang sisa. Ini luar biasa. Dari kekurangan menjadi suatu kelebihan. Saudara-saudara, apa yang akan dipesankan oleh firman ini bagi kita? Yang pertama yang mau dipesankan oleh Yesus adalah kepedulian. Injil Matius menggambarkan situasi saat itu sedemikian sunyi dan hari sudah mulai malam. Tidak hanya Yesus dan para muridnya yang merasa lelah, tetapi juga semua orang yang telah mengikuti mereka untuk mendengarkan pengajaran dan mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Maka murid-murid meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang pergi mencari tempat penginapan dan makanan di desa-desa sekitar. Jawaban Yesus sungguh mengejutkan murid-murid, kamu harus memberi mereka makan. Bahkan di dalam Injil Yohanes, Yesus sempat melontarkan pertanyaan untuk mencobai muridnya. Disinilah letak pesan pertama, yaitu kepedulian. Seringkali kita tidak memiliki kepekaan, kepedulian melihat situasi di sekitar kita, di masyarakat, di keluarga, teman-teman, komunitas, dan lain-lain. Kesunyian yang sesungguhnya yang dialami oleh orang-orang zaman modern saat ini adalah perasaan tidak diperhatikan, tidak dicintai, mengalami kesendirian atau mungkin sengaja disingkirkan. Mereka ada di sekitar kita dan sering sekali kita bersikap seperti murid-murid Yesus, meminta mereka pergi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Padahal kita sebenarnya mampu sekecil apapun membantu mereka. Kita lupa sebuah kehadiran seringkali mampu menyelesaikan sebuah masalah besar yang sedang dihadapi oleh seseorang. Oleh karena itu, yang terlihat, yang kita lihat dalam hal ini, yang pertama adalah kepedulian. Yang kedua, pesan yang kedua, mulailah dengan apa yang dimiliki. Kita melihat ketika Yesus meminta murid-murid untuk memberi makan 5.000 orang, murid-murid terkejut. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tidak masuk di akal. Para murid bingung bagaimana mereka memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin saat itu murid-murid berpikir bahwa jumlah itu untuk mereka pun tidak cukup, apalagi untuk 5.000 orang. Mereka merasa hanya memiliki sedikit sehingga tidak mungkin untuk dibagikan kepada orang lain. Ini kita garis bawahi. Hanya memiliki sedikit sehingga tidak mungkin untuk dibagikan kepada orang lain. Inilah gambaran kita sebagai manusia zaman modern saat ini. Seringkali kita enggan dipakai sebagai alat Tuhan hanya karena merasa tidak layak, merasa belum punya apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi itu dilakukan oleh Yesus supaya diajari kepada murid-muridnya, dimulailah dengan apa yang dimiliki untuk berbagi, memberi kepada orang lain. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga adalah bahwa selalu bersyukur. Setelah Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan dari murid-muridnya, Yesus menengadah ke langit mengucap berkat dan bersyukur. Inti dari ucapan syukur adalah mengakui kebesaran Allah. Dan di saat yang sama kita mengakui ketidakberdayaan kita tanpa campur tangan Allah. Bersyukur juga merupakan sebuah tanda bahwa kita senantiasa membangun relasi yang sangat dekat kepada Allah. Keterbukaan hati kita kepada Allah memungkinkan Allah bekerja secara bebas di dalam dan melalui diri kita. Allah tidak menuntut kita untuk melakukan hal-hal besar, tetapi mari kita melakukan hal-hal yang kecil dengan kadar cinta yang besar. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita harus bersyukur, yang artinya mengakui kebesaran Allah di saat kita tidak berdaya dalam hidup kita. Lalu yang keempat, pesan dari firman Tuhan ini adalah tindakan berbagi. Inilah langkah terakhir bagi yang dimungkinkannya terjadi mujizat. Mereka semuanya menjadi kenyang setelah para murid membagikan roti itu. Jika tidak ada tindakan berbagi, maka 5.000 orang tetap akan mengalami kelaparan. Dengan kekayaan materi, kepandaian, kekuatan, waktu, karunia tidak akan berguna atau menjadi mujizat bagi orang lain jika hanya dipegang untuk kepentingan sendiri dan kita tidak membaginya untuk orang lain.
Oleh karena itu berbagi kepada orang lain memampukan dan membuat orang lain merasa dikenyangkan, dibantu dengan ini. Maka kita tidak perlu egois, sebuah sikap yang hanya memikirkan keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Saudara-saudara, sekecil apapun yang kita bagi kepada orang lain, entah itu materi, tenaga, waktu, apapun yang dilandasi kepedulian, cinta dan ucapan syukur, maka hal itu akan berguna bagi orang lain. Dan inilah mujizat. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dari kisah ini kita melihat bahwa Yesus sangat peduli dengan kebutuhan manusia. Sesuai dengan tema khotbah kita pada saat ini, makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Kita harus menyadari secara betul di tengah-tengah kehidupan kita bahwa makanan dan minuman, bahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, sumbernya adalah Allah. Semuanya itu adalah pemberian Allah yang membuat kita kenyang, yang membuat kita memiliki harta, yang memberikan napas kehidupan, bahkan semuanya adalah berasal dari Allah. Maka kalau kita makan dan minum, kita tidak boleh sombong. Kalau kita makan dan minum, kita harus berbagi. Kita harus peduli, kita harus mengucap syukur, kita harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Jangan kita makan hanya untuk kita, tetapi mari berbagi, karena Tuhan adalah sumbernya. Nikmati apa yang ada pada kita dan bagi apa yang ada pada kita. Seperti pada para murid itu adalah mereka berbagi dari apa yang mereka miliki. Mereka berikan, lalu semuanya itu hal yang kecil, itu yang diperbuat bagi banyak orang. Yang diberikan kepada orang lain menjadi mujizat bagi orang lain. Orang yang kelaparan menjadi kenyang, orang puas, orang diberikan sukacita bagi kehidupan. Saudara-saudara, oleh karena itu di dalam setiap kehidupan kita, Yesus mampu mencukupkan segala sesuatu yang ada pada kita. Dari hal kecil, dari berangkat dari kepedulian, lalu mengucap syukur, lalu dimulai dengan apa yang ada pada kita. Dan bersyukurlah kepada Tuhan ketika kita masih mampu berbagi, maka itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kita dapat melakukan itu. Kepedulian kita, rasa berbagi kita mulai dari apa yang kita miliki dan bersyukur, maka itu akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuat kami mengerti dan memahami firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.